Because it has heat, it has light, and it can gather all people all around the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar teman-teman? Asakum bikhair insyaallah. Ini adalah video kedua biografi Imam Malik. Judul yang akan kita bahas kali ini, keluarga dan kelompok pemikiran yang ada di masa Imam Malik. Oke, langsung aja ke inti videonya. محمد من على رتب المعالي وزاد على النبيين مقاما. Imam Malik tumbuh dalam iklim keilmuan dan periwayatan hadis yang berkembang pesat di Madinah. Pas Imam Malik masih kecil, setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Imam Malik mulai menghafal hadis. Rata-rata para ulama terdahulu seperti itu. Para ulama udah dididik dari kecil untuk jadi hafiz. Jadi, sudahkah kita hafal Al-Quran? Atau paling tidak, sudahkah kita mencoba menghafalnya? Atau seminimal-minimalnya, sudahkah kalian sering membaca Al-Quran? Imam Malik sangat termotivasi dengan kegigihan ayahnya, yaitu Anas. Walaupun Anas, ayah Imam Malik, memiliki cacat fisik, beliau mengajarkan kepada anaknya untuk hidup mandiri dan juga terlepas dari bergantung kepada pemerintah. Ayahnya merupakan pekerja keras, beliau membuat anak panah. Kesungguhan ayahnya berpengaruh besar kepada Imam Malik, sehingga Imam Malik terdorong untuk menjadi ulama besar. Imam Malik memiliki 3 orang paman. Jadi Anas memiliki, beliau 4 bersaudara. Mereka adalah Uwais, Nafi, dan Rubaiyah. Dan semuanya memperoleh hadis dari bapaknya, yaitu Malik. Jadi nama kakeknya Imam Malik, Malik juga. Kalau orang Arab suka memberikan nama antara anak dengan bapaknya itu sama. Seperti saya Abdullah bin Anis bin Abdullah. Imam Malik juga begitu, Malik bin Anas bin Malik lagi. Nah, Malik bin Amr si kakek menjadi sumber hadis untuk anak-anaknya. Malik si kakek meriwayatkan hadis dari Umar, dari Uthman, dari Ummul Mukminin Aisyah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Imam Malik hidup pada masa 2 dinasti, sama kayak Imam Abu Hanifah, dinasti Amawiyah dan juga dinasti Abbasiyah. Tapi bedanya, tempat tinggalnya berbeda. Yang satu di Kufah, yang satu lagi di Madinah. Tapi mereka berdua menjadi saksi sejarah tentang 2 kekhilafahan tersebut. Imam Malik juga menjadi saksi sejarah berbagai peristiwa dan konflik yang terjadi di masa keduanya. Makanya Imam Malik suka mendorong reformasi atau perbaikan dalam berbagai bidang, terutama setelah keadaan damai. Saat peralihan kekuasaan dari dinasti Amawiyah ke dinasti Abbasiyah, kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan kota Madinah, kota suci, diserang dan banyak anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar yang dibunuh. Dan barulah pada masa Abu Ja'far al-Mansur, keadaan mulai stabil lagi. Pada masa awal Islam, ilmu itu diperoleh hanya dengan mendengar kemudian dihafal. Belum ada yang namanya pembukuan. Jadi ditulis tuh belum ada, kecuali mungkin sedikit. Pada akhir masa dinasti Amawiyah, beberapa ulama terdorong untuk menuliskan ilmu di tengah konflik yang berlangsung. Pada masa dinasti Abbasiyah, klasifikasi keilmuan sudah mulai ada dibuat. Jadi semakin meningkat, disusun rapih. Semua ilmu dirapihin jadinya, khususnya di bidang hadis maupun fikih juga. Para ulama mempelajari hadis secara sistematis dan dari sudut pandang fikih, sehingga ilmu fikih dan ilmu lainnya berkembang pesat. Di masa itu, para ulama mulai menuliskan hadis dan masalah-masalah fikih. Para ulama Madinah yang di Hijaz menghimpun fatwa sahabat seperti Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu anhum yang menetap di Madinah. Sedangkan ulama fikih yang di Irak atau di Kufah, mereka menghimpun dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga para hakim lainnya yang di Kufah. Di tengah konflik perpecahan umat Islam, Imam Malik memilih untuk berdiam. Dia nggak mau ikut ke A atau ke B. Jadi beliau mending diam dan tidak mengeluarkan fatwa sebagai pembenaran salah satu kelompok tadi.
Karena menurut Imam Malik, fatwa adalah agama. Karena itu beliau nggak mau berfatwa dengan satu hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Makanya beliau lebih memilih untuk diam. Imam Malik sangat menjaga persatuan dan ketentraman umat. Pada masa Imam Malik, sering diadakan perdebatan dan dialog keilmuan. Para ulama yang berdatangan dari luar Madinah saling bertemu untuk berdebat dan berdialog. Debat fikih ramai pas musim-musim haji. Karena ulama berkumpul ngebahas setiap masalah di negaranya. Misalnya nih, Imam Abu Hanifah sering berdialog tentang masalah fikih dengan Imam Malik. Walhasil, fikih menjadi lebih cepat berkembang dibanding ilmu lainnya. Imam Malik lebih memilih menghindari perdebatan ilmiah yang saling menyalahkan dan mengalahkan salah satu pihak. Menurut Imam Malik, debat agama kalau nggak mencari kebenaran dan kemaslahatan, ya jadinya nggak mendatangkan apa-apa, nggak ada manfaatnya, bahkan justru jadi merusak agama dan kejernihan hati. Saat era dinasti Umayyah, banyak tragedi yang disaksikan oleh Imam Malik. Dan masa kekhilafahan Al-Walid, pas Imam Malik baru lahir, beliau sempat menjadi saksi sejarah perpecahan umat Islam. Dampak dari perselisihan antara Khalifah Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum pun Imam Malik ngerasain. Karena kalau perselisihan terjadi tuh di tahun 35 Hijriah, pas awal-awal Khalifah Ali naik menjadi khalifah. Sedangkan dampaknya itu berkelanjutan sampai ke masa Imam Malik. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan kelompok Zindik dan Khawarij. Dulu sebelum datang ajaran Islam, para penyembah api atau Zoroastrianisme atau Majusi yang berasal dari Persia disebut zindik jika keluar dari agama tersebut. Jadi kalimat zindik itu kalimat pemurtadan dari agama penyembah api atau Zoroastrianisme. Dan zindik bukan kalimat berasal dari Arab, tapi berasal dari Persia. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Hambali, zindik yaitu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Pada zaman Rasulullah, seorang yang memiliki kepribadian seperti ini disebut munafik. Karena tidak ikut perang misalkan bersama Rasul pas terjadi perang Uhud. Tapi yang dikenal di banyak orang, zindik itu para munafik. Yang kalau di Islam awal munculnya di era pertama Hijriyah. Era abad pertama maksudnya. Istilah zindik pertama kali terdengar atau diucapkan ketika penguasa Abbasiyah ketika itu ingin mengeksekusi orang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Kalau ngebahas Ja'ad bin Dirham ini kita akan masuk pembahasan dengan Jahmiyah. Nah, tapi intinya penguasa Abbasiyah pernah mengucapkan zindik ke Jaham bin Safwan. Mulai populer kalimat zindik itu. Kemudian yang kedua adalah Khawarij. Untuk Khawarij adalah sekte zaman dahulu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sekarang udah nggak ada lagi pengikutnya. Salah satu pemahamannya yaitu pendosa besar kafir dimasukkan ke neraka selamanya. Khawarij memiliki banyak nama seperti Khawarij sendiri atau Haruriyah atau Ahlun Nahrawan yang diambil dari perang Nahrawan. Ada Mariqah, Muhakkimah, terus juga ada Nawasib. Masih banyak lagi. Gerakan Khawarij berakar sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan kaum muslimin kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tapi sebelum Khalifah Ali naik, itu tuh nggak ada yang memimpin umat Islam selama beberapa hari. Nah, kabar terbunuhnya Utsman terdengar oleh kerabatnya, yaitu Muawiyah. Muawiyah sesuai dengan syariat Islam berhak menuntut kisos atas balasan kerabatnya Utsman. Pas para Khawarij dengar bahwa mereka akan dikisos, mereka ketakutan. Kemudian menyusup ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berpendapat bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dieksekusi. Sedangkan Ali berpendapat yang dibunuh hanya yang membunuh Utsman aja. Karena tidak semua yang terlibat pembunuhan diketahui identitasnya. Walhasil terjadilah perang Siffin karena perbedaan dua pendapat tadi. Kemudian masing-masing mengirim pihak utusan untuk berunding dan terjadilah perdamaian. Akhirnya orang Khawarij pun nunjukin dirinya keluar dari pasukan Ali. Mereka merencanakan pembunuhan Muawiyah dan Ali. Tapi pada akhirnya yang berhasil mereka bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Muawiyah lolos. Nah intinya Imam Malik ngalamin masa-masa Khawarij dan Zindik. Imam Malik juga menyaksikan pemberontakan yang dilakukan golongan Khawarij. Kejadian-kejadian tadi yang membentuk pemikiran Imam Malik. Menurut Imam Malik, stabilitas kondisi masyarakat pasti berbuah kebaikan kepada para penguasanya. Jadi kalau misalkan masyarakatnya adem ayem, itu para penguasa yang amanah bisa lebih memaksimalkan efektivitas kinerja kerjanya. Sedangkan kalau ada keributan atau konfliknya itu nggak berdampak ke penguasa aja, tapi ke rakyat juga. Dampaknya buruk. Sebab itu, memperbaiki kondisi dan keadaan rakyat menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah negara. Di masa Imam Malik, tumbuh segala macam aliran dan pemikiran. Misalkan tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, sebagian aliran dan pemikiran berkembang meresahkan masyarakat awam. Karena masyarakat awam belum punya ilmu, tapi bisa termakan dengan pemikiran mereka. Mereka mengeluarkan opini dan menyebarkan pemikiran yang menimbulkan perdebatan. Imam Malik tahu tentang rentetan peristiwa masa itu dan dampak negatifnya bagi umat Islam. Karena itu Imam Malik nggak memperbolehkan seorang pun mendiskusikan masalah akidah di majlisnya atau di hadapannya. Oke, videonya cukup sampai sini, dan seperti biasa terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai habis. Wa nasyufakum alal khair biidznillah. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Ma'assalamah. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.